Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Iska, saya Dr. Fitri Emizola, spesialis paru. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menjelaskan tentang terapi inhalasi. Apa sih terapi inhalasi itu? Baik, terapi inhalasi adalah terapi yang diberikan pada penderita yang mengalami gangguan pernafasan. Contohnya, pasien dengan sakit sesak nafas yang berulang, biasanya dibilang sesak karena asma, bengek, atau paru-paru molor. Oke, seperti apa terapi inhalasi yang bisa diberikan oleh dokter? Banyak macamnya, Sobat Iska ya. Salah satunya adalah yang model seperti ini atau yang kayak begini ya. Kalau ini namanya MDI ya. Fungsinya untuk melegakan ya. Kalau ini namanya turbohaler ya. Kalau yang seperti ini namanya diskus ya. Kalau yang ini bentuknya lebih unik ya. Ini namanya Respimat. Dokter biasanya memberikan terapi inhalasi berdasarkan dari gejala yang muncul. Bila mana gejalanya biasanya kadang-kadang saja dalam 1 bulan mungkin 1-2 kali, biasanya hanya diberikan pelega. Kalau dia sudah sering muncul, biasanya diberikan yang tipenya untuk mengontrol. Jadi ada 2 tipe pemberian terapi inhalasi. Yang pertama sebagai pelega, yang kedua adalah sebagai pengontrol. Kalau pelega itu hanya untuk melegakan. Jadi pada dia sesak diberikan untuk mengurangi gejala sesak yang terjadi. Contohnya tipenya biasanya seperti ini. Ya. Ini terapi untuk melegakan. Biasanya berisi 1 macam obat untuk melegakan. Jadi pada saat dia sesak kita berikan ya. Cara pakainya ini biasanya ada tutupnya ya, dibuka kemudian dikocok dulu baru disemprotkan, yang ditekan yang atas ya, seret gitu, biasanya akan keluar asap di sini, itu yang dihirup. Dan ingat, ini masuknya ke mulut bukan ke hidung ya, jadi masuk ke mulut. Yang kedua, kadang-kadang juga ada teman-teman diberikan obat ini tapi isi obatnya 2 macam. Kalau isi obatnya 2 macam, fungsinya sebagai pengontrol, sama seperti obat yang kandungan obat ini ataupun yang ini. Selanjutnya kita membahas tentang obat pengontrol ya. Biasanya berisi 2 macam obat. Ada yang bentuknya seperti turbohaler yang ini, ada juga yang bentuknya seperti bulat ya. Bulat ya. Nah, kalau yang ini biasanya dokter akan di tahap awal menyarankan untuk menggunakan secara terus-menerus tiap hari. Sesak tidak sesak, mungkin gejala tidak muncul atau muncul, tetap dipakai untuk mengontrol. Ingat, mengontrol supaya tidak terjadi sesak yang berat. Cara pakainya gimana? Ini dibuka ya. Oke. Dan ini diputar. Jadi nanti diputar, cedek sampai bunyi klik, itu tandanya terbuka. Setelah itu diisap di mulut. Ingat ya, di mulut, bukan di hidung. Kalau hidung mau susah ya, di mulut. Seperti itu. Oke, ikut aturan pakai dari dokter. Yang ketiga, modelnya yang bundar tadi. Ini, obat ini, yang turbohaler ini sama yang ini fungsinya sama untuk mengontrol. Kalau yang ini cara pakainya, tangannya boleh di sini, diputar, cedek. Ini diturunkan, nih yang ada ininya ya, diturunkan dan kembali diisap di mulut. Seperti itu. Sobat Iska perlu tahu, penggunaan obat 2 ini harus sesuai dengan aturan yang diberikan oleh dokter ya. Bila dokternya bilang setiap hari, pakailah setiap hari karena dokter pasti akan memiliki target kontrol obat, target untuk pengobatan. 2 obat ini berisi obat yang mengandung steroid. Jadi diharapkan menggunakan obat ini setelah itu berkumur di mulut, setelah itu dibuang. Jadi obat-obat yang tersisa di mulut harus segera dibuang supaya tidak menimbulkan gejala mulutnya tertumpuk obat dan akhirnya menjadi sariawan atau berjamur. Dan kadang-kadang ada tipe obat yang lain yang biasa diberikan dokter pada pasien-pasien dengan paru-paru molor. Paru-paru molor itu gejalanya seperti bengek, seperti asma. Dia sesak kumat-kumatan. Nah, tipikal obatnya seperti ini. Ya.
Kalau yang ini biasanya juga dipakai setiap hari. Sesak tidak sesak tujuannya untuk menjaga supaya tidak terjadi sesak yang berat. Oke, kalau yang ini gampang. Cara pakainya, tutupnya dibuka, terus yang ini diputar, ya, sampai bunyi klik. Setelah itu, ini ada kokangan, jadi bisa langsung dicet. Terus nanti akan ada asap. Sekali lagi dihirupnya di mulut, bukan di hidung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.